Kata Allah, al-yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang sangat mencintai karena aku, hari ini aku akan naungi mereka. Di mana hari ini tidak ada naungan kecuali naungan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saling mencintai jamaah sekalian itu juga merupakan ciri khas dari sahabat Rasulullah SAW, kaum muhajirin dan ansar. Bagaimana kaum muhajirin dan ansar itu mereka saling mencintai. Bayangkan jemaah sekalian, orang ansar ini yang tinggal di Madinah dengan segala hartanya. Kemudian ada orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya, tinggalkan semua hartanya di sana. Bayangkan Pak, ini hijrah, ini amal yang sangat berat. Bayangkan kalau kita misalnya di Makassar ini, kita bangun usaha dari nol, kan? Bangun toko atau bangun rumah makan, sudah besar, sudah banyak keuntungannya, tiba-tiba kita disuruh pindah, tinggalkan semua itu. Bisnis kita, perdagangan kita, harta kita. Kira-kira mau begitu? Itu yang dirasakan oleh para sahabat muhajirin. Mereka sudah berdagang, harta, bangun rumah dan seterusnya. Tapi karena difitnah, maksudnya disiksa, diintimidasi karena mereka berislam, maka mereka diperintahkan untuk hijrah kepada Madinah, tinggalkan semua hartanya. Dan luar biasa para sahabat rela meninggalkan harta mereka. Mereka yang kaya-kaya tinggalkan. Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Utsman orang kaya, tinggalkan semua hartanya pergi ke Madinah. Kira-kira kita bisa enggak kalau begitu? Makanya di antara orang-orang Islam itu ada yang tidak bisa atau yang tidak berani atau tidak rela tinggalkan hartanya, tetap tinggal di Mekah. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian orang Ansar menerima mereka, jamaah sekalian, menerima mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, mengatakan atau menceritakan kondisi orang Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansar itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yang pindah ke kota mereka, yang meramaikan kota mereka, yang bahkan mereka tampung dulu di rumah-rumah mereka sebelum orang-orang muhajir ini punya rumah-rumah sendiri. Kalau kita mungkin biasanya ada deh, temponya lagi tampung orang, seterusnya. Yuhibbuna man hajara, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang Ansar ini, mana? Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan orang-orang Ansar ini mendahulukan tamu mereka, orang muhajirin, memenuhi kebutuhan mereka walaupun sebenarnya mereka sendiri butuh, tapi mereka mendahulukan orang-orang muhajirin. Al-ithar, mendahulukan orang lain sebelum diri mereka. Mereka saling mencintai. Bahkan jamaah sekalian, bagaimana Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, seorang Ansar yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, orang kaya juga tapi tinggalkan hartanya. Kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Utsman, ini saya punya harta banyak, saya bagi dua, setengah untuk kamu, silakan ambil. Kemudian dia bilang lagi apa? Wahai Abdurrahman, saya punya dua istri, lihat ya, yang mana kau suka saya ceraikan, kamu nikahi kalau sudah habis masa iddahnya. Saking cintanya kepada saudaranya ya Mas, sampai begitu ya. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi malika wa ahlika, semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Kamu tidak perlu kasih saya uang ya. Kamu tidak perlu kasih uang, kamu tidak perlu ceraikan istrimu. Abdurrahman cuma bilang apa? Dullani ala suq, tunjukkan saja saya di mana pasar. Maka kemudian Abdurrahman kembali memulai bisnisnya, jadi orang kaya lagi di Madinah. Ini cinta kepada sesama saudara kita. Ini cinta, konsep cinta di dalam Islam kepada saudara kita. Bahkan jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk memberitahu saudara kita kalau kita cinta kepada dia. Ini sekali lagi ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Kalau salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka kasih tahu dia. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bermajelis,
kemudian ada orang lewat, ya. Kemudian ada salah seorang sahabat di situ yang duduk mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya cinta orang itu yang baru lewat tadi. Maka Rasulullah mengatakan, alam tahu, kamu sudah kasih tahu dia? Dia bilang belum. Fakum fa'alimhu. Maka berdirilah, sampaikan kepada dia bahwa kamu cinta. Maka kemudian orang ini pergi menyusul orang tadi dan mengatakan, uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Maka dibalas orang itu kemudian mengatakan, ahabbakal ladzi ahbabtani fihi law ahbabtani fihi. Dibalas sama orang itu bahwa semoga Allah juga mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintaiku karena Allah. Atau semoga Allah mencintaimu yang telah membuatmu cinta kepadaku karenanya. Cinta kepada saudara jamaah sekalian. Cinta kepada saudara kita. Nah, jadi kemudian bagaimana kalau antara laki-laki dan perempuan? Bagaimana mereka bisa saling mencintai? Dan ini pasti jamaah sekalian, yang namanya manusia pasti punya kecenderungan untuk menyukai dan mencintai lawan jenis. Ini pasti. Lawan jenis ya, bukan sejenis. Lawan jenis. Maka kata Rasulullah SAW, la nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Kami tidak melihat solusi atau kami tidak melihat jalan untuk dua orang laki-laki perempuan yang saling mencintai, jalan yang terbaik. Tidak ada jalan terbaik yang kami lihat untuk dua orang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Tidak ada jalan terbaik seperti pernikahan. Tidak ada jalan yang terbaik selain pernikahan. Maka hubungan-hubungan yang lain jamaah sekalian yang di luar pernikahan, mau itu yang namanya pacaran, mau itu yang namanya tunangan, gitu ya, dan seterusnya, itu tidak dikenal dalam Islam. Islam mengenal yang namanya menikah, selesai, itu saja. Adapun pendahulunya, ada yang kemudian dikatakan disebut dengan ta'aruf. Dan jangan juga kemudian kita salah paham dengan ta'aruf. Sebagian orang itu salah paham tentang yang namanya ta'aruf. Kalau terminologinya orang sekarang ta'aruf itu mirip-mirip pacaran. Bisa saling tanya, bisa saling SMS, bisa saling ini. Bukan seperti itu ta'aruf. Ta'aruf itu memang namanya ta'aruf itu artinya saling mengenal, tapi bukan secara langsung. Islam sangat menjaga itu, jangan sampai ada komunikasi secara langsung karena ditakutkan berlebihan. Kalau sewajarnya tidak ada masalah mungkin, tapi kalau berlebihan tidak. Tapi ta'aruf yang dianjurkan atau yang benar adalah ketika walinya, misalnya ada laki-laki yang datang melamar, dia belum kenal siapa laki-laki ini. Maka walinya, ayahnya atau kakaknya, dia cari informasi tentang orang ini. Dia cari dari gurunya, dia cari dari teman sebayanya, dia cari dari ini dan seterusnya. Begitu juga yang laki-laki, ketika dia mau mengenal ta'aruf dengan perempuan, dia cari tahu dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimana perempuan itu, bagaimana ininya sifatnya, bagaimana ini dan seterusnya. Saya waktu menikah seperti itu. Alhamdulillah bisa dipraktekkan. Pertama saya tanya dulu adik saya, adik saya perempuan punya teman-teman, saya tanya, "Mana temanmu? Bagaimana itu temanmu yang itu? Baguskah? Dia sifatnya begini sebagainya." "Oh, saya enggak ser kalau begitu." Seperti itu. Ditanya pendapatnya. Ini ta'aruf yang cocok, yang benar. Karena kalau kita lihat ya mas sekalian, ketika ada orang misalnya dia pakai konsep tunangan, ini kadang tunangan ini justru lebih membuka lagi kepada jalan perzinahan. Kenapa? Karena kadang orang pertunangan itu dia sudah lost pertahanannya. Dia bilang, pasti menikah ini. Dia kadang sudah, ya. Padahal sebelumnya, ketika sebelum tunangan masih jaga-jaga. Tapi setelah tunangan kadang lost saja, karena mengatakan bahwa pasti menikah ini, sudah tidak ada yang halangi. Apalagi kemudian yang namanya hubungan pacaran jamaah sekalian, subhanallah, ini jelas-jelas bukti nyata di mata kita, di pandangan kita, semua kita sudah saksikan efek-efek dari yang namanya hubungan pacaran ini sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina," jangan dekati zina. "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan," jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena zina ini jelas, karena pacaran ini jelas, ini pintu yang paling nyata untuk zaman kita sekarang kepada perzinahan. Pintu yang sangat nyata. Kita bisa saksikan jamaah sekalian di sekitar kita, subhanallah, banyaknya yang hamil di luar nikah,
Pasti karena apa? Tidak mungkin karena teman biasa-biasa, pasti karena pacarnya. Dan berita yang berulang-ulang, yang sayang sekali, berita yang berulang-ulang jamaah sayang, kita selalu saksikan di berita, ya, perempuan dibunuh, ditemukan jasadnya. Setelah diteliti, diselidiki oleh polisi, ternyata perempuannya lagi hamil. Diselidiki lagi, pelakunya siapa? Pacarnya. Kenapa dia bunuh? Kenapa dia bahkan kadang ada yang dibunuh secara tragis, ada yang dibakar, ada yang dimutilasi, ada yang dicekik dan seterusnya. Karena apa? Tidak mau bertanggung jawab. Perempuannya paksa untuk bertanggung jawab, laki-lakinya tidak mau, akhirnya dibunuh. Ini berulang-ulang kita saksikan. Selalu sama ceritanya di berbagai daerah, mau di Sulawesi, ada saja pasti sudah begitu. Sama kisahnya, sama skenario-nya. Apalagi kemudian yang menjurus atau mendukung untuk perzinahan itu semua sudah ada. Ya. Seperti tadi hotel-hotel tadi itu, ngapain dia beli? Ngapain dia bikin promo kalau hari Valentine? Tempat kos-kosan dan seterusnya. Sekarang pemikirannya anak-anak laki-laki yang muda itu apa? Mungkin apa kira-kira yang ada di pikiran mereka? Sekarang sangat mudah untuk mengakses apa-apa. Anak-anak laki-laki itu sekarang kalau mau lihat auratnya perempuan itu sangat mudah di sini. Ketika sudah ada HP di tangan, apapun mereka bisa lihat. Hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat mereka bisa mereka lihat di situ. Ketika mereka menemukan jalannya, ada pacarnya dan seterusnya, jalannya mulus untuk menuju ke sana. Makanya jemaah sekalian, kita perlu hati-hati. Ya, mungkin kita semua di sini tua-tua milik, ya, ada semua mistrita. Ya, anak-anak tamam kita perhatikan. Ya, jangan sampai terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang semacam itu. Ya, subhanallah, kita tentu tidak mau kalau putri-putri kita itu yang seperti itu. Ya, yang dapat kasus-kasus seperti itu. A'udzubillah min dzalik. Ya, kita tidak mau tentu saja. Maka kita doakan, kemudian kita didik dengan baik anak-anak kita, jangan sampai kemudian ikut dengan budaya-budaya pacaran seperti ini. Subhanallah. Ya. Walaupun mungkin kita bilang, kan Ustaz, ada yang saya kenal itu, dia pacaran tidak pernah apa-apa, akhirnya menikah juga. Alhamdulillah kalau begitu, berarti masih dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua seperti itu? Tidak semua. Tidak semua. Ini orang pacaran ini seakan-akan mereka berdiri di jurang. Berdiri di jurang, sedikit lagi jatuh. Kayak jangan main-main di situ, jangan main-main di pinggir jurang. Bisa saya jatuh, bisa saya kemudian terpleset, kemudian jatuh ke situ, jatuh tidak bisa keluar lagi. Ya, jadi inilah bagaimana Islam itu kemudian menjaga kita. Laki-laki disuruh tundukkan pandangan, perempuan disuruh jaga pandangan, kemudian disuruh tutup aurat. Ya, ini semua untuk mencegah ke arah situ jamaah sekalian. Islam sudah meletakkan batasan-batasan dari awal untuk Untuk pencegahan dari awal. Maka sebisa mungkin kita kemudian mengikuti arahan-arahan tersebut. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita banyak di tempat kerja yang bercampur baur, ya. Mungkin di kantor, di mana selalu berinteraksi dengan lawan jenis. Maka di sini yang kita perlu hati-hati di situ. Ya. Coba lihat, coba cari di Google, cari penelitian.